beserta rombongan memasuki gerbang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan siswa SMA Negeri 6 Kota Kupang. Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur. Selendang dari keluarga besar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dalam hal ini Bapak Kepala Dinas. Yang beberapa waktu lalu menjuarai lomba Mars.
Saya menuju kepada Ibu Kepala Sekolah dan kepada pengawas agar langsung menuju ke ruang rapat. Terima kasih. Kenapa? Suruh diam suara. Ada berapa yang masih tempat? Harus tenang. Kompleks SDM masih tempat di teman-teman koordinasi ya kalau sudah administrasi sudah jalan ya lebih banyak mafia atau lebih banyak ini minta? Lebih banyak mafia atau lebih banyak minta? Biasanya izin operasional berkala Permohonan dan segala macam. Yang maki-maki nggak ada. Kenapa? Orang takut sama manusia Sisilia. Lu tahu nggak Sisilia itu apa itu? Pulau itu, pulau di Italia. Pulau orang paling jahat semua. Sekarang ini lagi kumpul. Kan keren. Hah? Anggaran berapa? Dua triliun 203 miliar lebih. Realisasi baru 87 miliar lebih. Presentasinya baru 3,96%. Nanti berarti apa? Yang rendah. Nah, yang sudah ditentukan. Yang sudah ditentukan. Kan kau bisa kerjasama toh yang saya harapkan. Ya, kami Sudah bisa. Kalau kunjungan kerja saya ini saya bisa lihat untuk bagaimana bisa. Sudah bisa. Ini urus guru Bapak. Guru kontrak siapa penjelaskan? saya membantu bendahara dalam memproses gaji guru kontrak. Sampai saat ini terakhir dibayar per Desember 1.750 orang. Untuk 2023 belum dibayarkan karena masih proses SK. Untuk tenaga kontraknya sudah dibayarkan per Januari 220 orang. Untuk Februari sementara berproses. Kontrak itu gaji satu bulan berapa? 2022 2.100.000, untuk 2023 2.400.000. Oh, naik ya? Ada kenaikan. Terima kasih. Realisasi tahun lalu berapa? Anggaran untuk 2023 itu 2022. 3 Desember 92,01%. Yang 2023 baru 30. Itu masalah hukum ada tidak? Belum ada. Kapan berada? Oh, iya, masih dapat. Foto. Boleh Bapak? Lagi foto bersama. Lalu sama. Gaji.
Lancar atau ada macet? Lancar, Bapak. Lancar. Pedalaman itu macet, kalau lancar. Ini yang urus gaji guru. Ini set sini. Ada apa? Kamu bersih dari siapa? Sorot ya. Coba jumlah guru semua berapa? Asen ya, 7.600. Dia tidak bayar gaji kalau tidak masuk di YouTube. Pendidikan dan kebudayaan. Betul. Masa ada YouTube nggak? Ada, Bapak. Nah, berapa followernya? Sudah 7.005. 7.000 itu. Jadi 3 bulan ke depan 500.000. Anak di kantor gubernur ya level aja. Kamu berapa gubernur? Berapa dia punya guru? 7.000 tambah dengan dia anak-anak semua kan bisa kamu bikin di 300.000 kan dalam tempo 2 bulan. Bisa ya? Nah, syaratnya kalau dia tidak terima bikin itu barang dia tidak ada gaji. Itu tuh. Kamu bikin syarat tambahan supaya mereka ngomong tentang programnya, ngomong tentang apa namanya potensi daerah itu sedang dikerjakan apa tidak, mereka kerja apa di sana, bikin terobosan-terobosan begitu ya. Ya, Pak Kadi. Ibu Susan, coba jelas jadi berapa? PAD untuk target tahun 2023 1.750.000, realisasi sampai Februari 7.330.000. Kalau lebih target berapa? Tahun lalu yang tahun lalu Jadi, tahun lalu melebihi target. bersih. 131% yang Bapak ini, Pak Denny jelaskan guru sertifikat. Guru bersertifikat sekitar 6.058 orang. Bersertifikat. Bersertifikat berdiri. Guru PNS-nya 5.198, guru non PNS-nya 1.600. Ya. Baik, terima kasih. Pasang begitu, jadi dia punya cahaya ini tidak terganggu sinyal. Selain cahaya ini dia punya cahaya sendiri. Oh, pagi. Dari mana? Sehat semua? Sehat. Kamu urus apa di sini? Pendidikan khusus. Oh, pendidikan khusus. ada berapa sekolah semua? Ada 46 dengan jumlah siswa 2.878. Jumlah gurunya ada 1.049, yang PNS-nya ada 258, kesejahteraan ada 51, sisanya adalah kontrak Di Sebau ada SLB ya? ada Oke, terima kasih Bu Cecilia. Siapa apa? Perencanaan. Kemana kalian punya rencana? Rencana bikin usaha baru sih bikin baik. Bikin bagus. Kemana? Perencana kemana? Kami ada 8 ya. Baru ini juga kami minta buat tahu spesifik lagi 300 sekian. Baru saja Hadis bahwa apa itu program? Program yang disesuaikan dengan yang sudah Ya, 8 itu mulai satu apa? Satu, program penunjang urusan pemerintah daerah. Yang kedua, Penunjang keurusan pemerintah daerah itu apa? terdiri dari program pengelolaan keuangan, administrasi keuangan, kemudian administrasi umum, dan juga program penunjang untuk penertiban aset dan sebagainya yang bersifat rutin. Sedangkan program yang kedua, program pengelolaan pendidikan dan pendidikan khusus. Apa itu programnya? Program untuk pengelolaan pendidikan itu terdiri dari program pengelolaan pendidikan sekolah menengah atas, program pengelolaan Ya, dia pendidikan mau program apa? Program untuk pendidikannya apa? pengelolaan pendidikan untuk pembinaan kepada semua sekolah-sekolah. Bintanya model apa ini? Untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah. Binanya dengan
membangun sarana prasarana untuk mendukung angka partisipasi sekolah. Yang kedua juga untuk pembinaan guru dan tenaga pendidikan yang ada. Dan gurunya gimana caranya? Dalam program pembinaan guru ada standar 8 standar pendidikan, dan guru itu harus memenuhi standar-standar pendidikan yang ada. Standarnya berapa banyak standar yang kita penuhi? Ada 8. Ya, kita yang guru-guru yang memenuhi berapa standar itu berapanya? Sekarang ini ada 6.000 lebih. Ya, 6.000 lebih guru itu berapa standar yang mereka? Berapa standar itu berapa? Ada standar visi, ada Ya, standar standar dari 8 standar yang dibuat itu guru ya 6.000 berapa yang mereka terpenuhi 8 standar? sampai dengan saat ini kurang lebih 5.000. Nah, 5.000 itu berarti pendidikan NTT sudah hebat betul, atau memang kenapa kita jalan naik? Kenapa di masalah di mana? Kenapa kita tidak ada sekolah yang masuk sekolah 200 terbaik di Indonesia itu? Kenapa di masalah di mana? Dari perencanaan, menurut perencanaan masalah di mana? Uang ada toh, manusia ada, uang ada, manusia ada. Di masalah di mana? Di macet di mana? Perencanaan macet mana? kalau dilihat secara umum Bapak di bidang pendidikan dan PPK yang lebih teknis di lapangan, tapi kami dari perusahaan kerja dan belakang PDE ini kami melihat bahwa persoalan utamanya adalah terkait dengan jarak yang harus kita jangkau, dan Jaraknya kenapa? dan kami mengatasi itu dengan cara menggunakan aplikasi Cakodik. Bukan, maksud saya lu tadi kan bilang sudah terpenuhi dari 8 standar untuk guru dengan sertifikasi yang terbaik. Nah, 8 standar itu kalau sudah terpenuhi 5.000, mengapa menyebabkan minimal kan akan ada keluar sekolah SMA, SMK, SLB ataupun itu yang minimal ada 2-3 sekolah terbaik masuk 200 sekolah terbaik Indonesia. Dia macet di mana dari perencanaan? Kira-kira macetnya di mana? Supaya saya sebagai gubernur saya tahu. Oke, macetnya di sini. Jadi kita mulai. Dari perencanaan ada dia punya macet. Gitu. Dari sisi perencanaan atau aman-aman saja menurut orang saja. Aman-aman saja. Aman-aman. Jadi ada, jadi mereka dibagi dalam zona-zona. Ada 8 korbit, 8 wilayah. Kamu telah pernah bikin evaluasi tidak terhadap ini tidak maju-maju ini, bagaimana caranya sekolah ini bisa maju ke depan? Anggarannya demikian, maksudnya anggaran tidak boleh keluar kalau mama sekolah ini macet begini. Ada tidak? Hah? Jadi beberapa sekolah yang sudah tidak dibayar gara-gara kerugian mereka tidak jalankan, menurut kalian punya itu? Belum ada? Semua sekolah terbayar. Bukan, maksudnya kalau ada standar dia tidak tidak dibayar karena standar kualitas mutu dan segala macam. Ada yang hampir kalau tidak mencukupi, ada bisa perlu ditekan tidak dibayar, ada tidak? Belum ada. Bagian kinerja kemarin kan sudah terbayar. Di Semarang ketiga. Semua dong, mulai. Kan dibayar, masa bayar tidak pernah terpenuhi standar semua? Iya dong. Masa orang SMK yang swastanya, SMA swasta, uangnya terbatas, mereka bisa jagoan, masuk nama. Masa kita uang begini banyak tiap tahun tidak pernah itu? Ada kesalahan di apa? Tuh, menurut saya kalian coba, nanti saya kasih PR sama kalian, minggu depan kalian masuk dari sini aja. Ya, kalian masuk dari perencanaan, ya. Kalau kalian masuk ke gubernur, mengapa yang menyebabkan uang tiap tahun itu diinvestasikan, tapi tidak ada satupun SMA SMK yang 200 terbaik Indonesia dari NTT. Dan itu kalau apa saja diterpenuhi untuk ke depan itu bisa jadi 200 sekolah terbaik masuk Indonesia. Bisa? Nah, kamu ingin coba, saya mau baca kalian punya telaan. Ya, telaan tidak benar kalian 4 jam semua. Ya, bisa? Menopet? Oke, ya udah. Coba berkalanya model seperti apa? Gimana? Dan itu akan pekerjaan berkala rata-rata. Atas kesempatan yang diberikan kepada saya, jadi di ruangan ini kami mengelola SK kenaikan gaji berkala 50 NTT dengan jumlah
1.717. Bagaimana prosesnya? Prosesnya kami menerima berkas usulan dari guru-guru melalui pengantar dari kepala sekolah. Terus di situ Mereka bawa sendiri langsung atau mereka kirim? kadang via JNE, kadang lewat WhatsApp kami, email kami, dan juga kadang mereka antar sendiri ke kami. Tapi banyak yang kirim lewat WhatsApp. Iya. Berapa banyak? Tidak menentu Bapak, karena kami terdiri dari beberapa orang, jadi masing-masing. Tidak ada dia punya ini. Aplikasinya Kita pakai sistem 3. Berapa banyak yang masuk di itu sistem? Dari seluruh guru-guru yang mau itu berapa masuk? Dibagi per kabupaten, Pak. Jadi per masing-masing rata-rata kabupaten untuk bulan Januari. Kenapa sistem itu tidak terpusat di sini supaya kan kalian yang akan masukkan di sini kan? Semua akan mutusin di sini tuh. Sistemnya kenapa tidak dibuat aplikasinya dari sini sehingga masuk semua di sini? Harusnya aplikasinya masuk sini kan? Aplikasi yang di sini masuk. Jadi begitu administrasi masuk kurang apa tinggal mereka kembalikan aja, lu tambahin 1, 2, 3 gitu. Jangan kabupaten nanti kabupatennya kirim lagi. Birokrasi kamu pakai aplikasi kan lebih cepat. Kenapa kamu harus ke kabupaten? Sentralnya pun di sini kan, ujungnya mutusin tetap di sini kan. Syarat segala macam ketahuannya di sini kan. Jadi ya kenapa lu tidak langsung aja? Kenapa lu mesti bikin birokrasi lagi? Sistemnya lu langsung aja dari guru setiap sekolah masuk sini. Ya, tapi kan kabupaten dulu berkabupaten di sini kan? Tidak, Pak, langsung ke sini. Langsung ke sini? Iya, tapi kita bagi per kabupaten. Mudah untuk kita kontrol. Kita maksudnya kabupatennya di Iya. lu bikin setiap wilayah kan? Iya. Tapi dia bisa masuk langsung, lu punya aplikasi kan? Langsung. Aplikasinya itu baru per wilayah kan? Ya ketahuan pasti kan? Bahkan per sekolah, per kecamatan, per desa, biar dan mana harus masuk ke situ. Berapa lama setiap usulan itu kalian penuhi? Kita secepatnya paling lambat seminggu, Bang. Kalau berkasnya lengkap, langsung kita proses. Kalau berkas lengkap itu kalau ada diamin atau dikejar untuk berkas kamu tolong dilengkapi Pak. Kita kebetulan ini secara soft copy-nya ada juga mereka punya, Bapak. Jadi ketika kita sudah untuk per tahun kita sudah langsung ada datanya. Jadi kalau soft copy-nya kita ada langsung kita proses. 3 bulan sebelum berkala sudah kita proses. Terima kasih. Perpustakaan kalian harusnya kerjasama dengan perpustakaan dan arsip. Iya toh? Iya, Pak. Karena Pak Okop juga ini. kan kalian di sini kan, lu hanya begini full semua di sana. Nggak usah kalian berdiri sendiri. Jadi ini didorong aja ke sana, ke depan nanti. Jadi lu 3 nambah lagi di sini. Perpustakaan dan arsip itu di sana. Jadi perusahaan di sini tidak perpustakaan. Lu mau semua masuk perusahaan dan arsip. Di sini kan lu kan ada arsip sendiri, perpustakaannya. Karena percuma saya pemuratan baca di sini. Orang lebih banyak ke sana kok. Paling 1-2 anak pegawai paling. Iya kan? Referensi saja. Iya. Pak Okto bisa informasikan kepada Bapak Bu. Ini anak alor Bapak. Sudah lama di dinas ini. Di sini bapak saya menemukan data aktif, non aktif. Jadi saya bawa Arsipnya? Ya, arsip. Oh, arsipnya bukan Putrasi. Saya bawa. nanti kerjasama dengan arsipnya tetap di sini karena ini milik di sini. Perpustakaan dan literasinya itu kerjasama dengan dinas perpustakaan dan itu arsip, sehingga itu jalan baik sehingga kamu bisa ini begitu. Kolaborasi yang saya dorong itu begitu, bukan jalan sendiri. Kamu kalau jalan sendiri kamu tidak ada manfaat. Kita sudah izin Bapak, kami sudah draft kerjasama dengan perpustakaan sudah ada sistem tanda. Ya, terima kasih. Coba, ada masalah apa di pengawas? Yang pertama kami mau kerja wifi mana sudah tidak ada lagi, masih kita numpang dengan teknik. Apa itu apa? Wifi. Wifi. Ya. Wifi. Kemudian mungkin fasilitas pendukung lain. Emang kalian di sini karaoke ya? Remang-remang begini. Lampunya nggak nyala kenapa? Lampunya. Karena jarang penting. Ini dari kontak. Lampu begini kan menyimpan arus sehingga ketika dimatikan tetap dia ada klik-klik.
Bukan, maksud saya kenapa dia gelap begini, kenapa dia tidak nyalain? Kalian hobi gelap-gelapan di dalam sini? Tidak juga. Kenapa tidak dinyalain? Kerja pakai laptop juga cukup terang, Pak. Pak Kormas, coba informasikan kondisi di lapangan. Kami pengawas setiap hari itu berada di sekolah, memantau keadaan sekolah berkaitan dengan kebersihan, keindahan, kemudian meningkatkan kompetensi guru dan kepala sekolah dalam pembinaan. Pengawas, coba apa yang menyebabkan kita tidak masuk 200 sekolah terbaik di Indonesia? Itu Mas Kabupaten Tuban, silakan. Memang ini dari tugas kerja di lapangan yang dari mungkin dari sisi kita sekolah guru itu perlu peningkatan kemudian mungkin ini bagaimana? Berapa lama ini baru kita bisa bikin? Satu sekolah kita tidak bisa bikin untuk masuk 200 terbaik. Masa satu sekolah tidak bisa? Kalau minta semua tidak bisa. Satu sekolah, coba kalian bikin satu sekolah untuk menjadi sekolah unggul, masuk 200 sekolah terbaik. Uang ada, orang ada, dia kurang di mana? Bisa nggak satu sekolah itu sekolah terbaik masuk 200 terbaik Indonesia? Bisa Bapak. Hanya permintaan kami kalau bisa kepala sekolah di situ mesti terpilih yang terbaik dari kepala sekolah yang ada. Kalian yang ngatur, kenapa mesti saya ngatur? Emang saya ngatur kepala sekolah selama ini? Kapan saya atur kepala sekolah? Kalian yang atur, kan saya minta cuma sekolah terbaik. Kapan saya minta? Kalau harus ini, kamu harus kayak ini. Kapan saya minta? Nggak pernah saya minta sekatu pun. Kalian yang atur kok. Coba lu bilang, wah ini sebenarnya saya mau, tapi kalian putuskan sekarang. Saya mau tahu, sekolah mana hari ini kita putuskan. Kalian mau sekolah mana yang terbaik tahun ini masuk 200 terbaik? Kalau tidak, apa kita bubarin semua? SMA 1. Satu SMA negeri 6. Atau bikin 2 sah, 1 dan 6. Oke ya? 1 dan 6 ya. Coba, SMA negeri 1 dan 6 kalian punya kepala sekolah perlu diganti atau tidak? Kan tadi you bilang kepala sekolahnya guru-guru. Bagaimana? Pengawas SMA negeri 1 siapa? Perlu ganti atau tidak untuk mengejar itu? Saya pikir kalau SMA negeri 1 sudah tidak perlu diganti. Ya terserah kalian. Kalau mau ganti-ganti atau diganti, jangan sungkan-sungkan karena saya ada di sini. Jangan sampai satu jalan, profesor bilang ya tidak, nanti saya lipat kalian. Ganti tidak ganti? 1. SMA 6? SMA 6 baik. Ganti? Tidak? Tidak. Oke, berarti tidak diganti kan? Apa dia masalah berarti? Kalian bisa intervensi apa untuk kita masuk 200? Salah satu. Sekarang persoalan komunitas yang ada di dalam itu yang perlu dukungan buat untuk kepala sekolah bisa bekerja dengan. Kalian kan pengawas, kenapa mesti? Yuk bikin sudah backup ya. Untuk kalian mau bikin dua saja kan? Kalian bisa minta 2 saja, tidak minta banyak-banyak. Saya mau mendengar di seolah-olah, saya minta 2 saja, tidak minta banyak-banyak. Saya minta semua ya masuk akal. Saya minta 2 saja. Saya tidak ikut pernah ikut bilang harus gurunya ini, harus itu. Saya tidak pernah ikut. Saya minta kualitas. Nah, kalau itu kalian tidak bisa kasih saya, bagaimana? Bisa tidak? 2 sekolah ini masuk, salah satunya masuk, 2 ini salah satu masuk sekolah 200 terbaik Indonesia. Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa, Pak. Nah, cobalah kalian habis duduk sini rencanakan. Uang begitu banyak, 2 T loh. Uang begitu banyak, kalau mau bisa dia masuk kan rugi kita. Bisa ya? Nah, itu perlu pengawas betul. Tekan betul, kalau tidak bisa bilang lapor saya. Kita copot orang itu, copot. Ngerti? Langsung bisa, kalian boleh langsung ke saya. Tidak perlu lewat kepala dinas. Bisa? Kalian bisa nyelonong ke kantor. Boleh nyelonong ke kantor. Untuk melaporkan kalau ada hal yang untuk menyampai 200 peringkat 200 terbaik Indonesia ini ada masalah dengan kepala dinas atau dengan kabit atau dengan apa yang berhadapan dengan anggaran, nah, kalian lapor saya. Bisa? Bisa. Nah, tapi kalau kalian tidak lapor saya dan tidak jadi, boleh nggak saya suruh yang biar tua pun lari 5 kilo di jalan tadi sana? Setuju tidak? Setuju ya? Nah, yang perempuan lebih berani dari laki-laki dong. Gimana laki-laki memang? Yang jawab perempuan itu. Ibu Iren, pengawas di mana? Pengawas di mana? Saya SMK 6 dan SMK 8. Coba informasikan SMK 6. Ya, saya nggak mau tanya Pak, begini aja, pokoknya kalian bikin ke saya 200 itu, jangan jelasin apa percuma buat saya. Saya minta ini berulang-ulang. Pokoknya masuk tahun ini, salah satu SMA, SMK
masuk 200 terbaik Indonesia. Uang ada, manusia ada. Kalau bilang masa kalian tidak ada otak? Ada otak tidak? Otak ada semua tuh. Orang mantan orang otak semua ada ini. Nah, tinggal pengetahuan mau, lu pengetahuan punya. Maunya atau tidak mau. Kalau mau pasti jadi toh. Seluruh lu punya prasyarat untuk itu dikasih semua oleh gubernur. Dihalangi oleh siapapun lu lapor langsung ke saya. Karena ini saya punya mau. Ini keinginan kita. Bisa? Bisa. Oke, deal. Kita sepakat ya. Selamat datang. Kepala KTU Pak Charles, KTU BRI, penyedia. Silakan Pak Charles, jelaskan. Pusat sumber belajar. Suara besar. Ada siswa ke belajar sini akses bahan ajar yang selesai ada, dan ada tisu edukasi dan proses pelajaran di sini. Sekaligus juga untuk guru-guru ya ketika terus saja kamu belajar terus jangan terganggu. Ketika guru-guru berusaha ke bidang kepegangan, ada mungkin bahan-bahan mereka yang kurang, mereka bisa mengakses ke kajian di sini. Selain itu, PT Komdi juga program kami untuk membantu guru-guru di 3T, bantuan peralatan komputer untuk bagaimana guru bisa mengakses bahan ajar, ini juga pelatihan-pelatihan untuk guru-guru dari 3T. Terima kasih. Ya, Oke, kepala seksinya Pak Temaluru. Gimana? Sebelumnya di DKD. Silakan. Masih. Jadi, perkembangan aplikasi apa di sini? Silakan. Jadi di sini kita terkait kepala seksi SMK. Nah, kami mengurus tentang hal-hal yang berhubungan dengan kompetensi guru SMK, terus kenaikan pangkat guru SMK, termasuk yang ada beberapa aplikasi yang kami kelola di sini seperti Simpatik, sistem informasi manajemen pendidikan transfer pendidikan, kemudian ada juga Siharta juga kita dapat bantuan dari kita mengasistensi ektoral, kemudian ada agensinya kita mengasistensi organisasi. Jadi agensinya ada apa jadi masalah kendala ini? Kendalanya kami fasilitas seperti komputer ini ada beberapa tapi sudah tidak berfungsi dengan baik lagi, sehingga kami dengan apa adanya kami bisa menggunakan. Sudah diangkat. Oke, terima kasih. 6 orang dari SMK 2, 2 orang, 1 dari SMA 1 Ketukupan, 1 dari SMA 1 Soe. Menyusul periode April 4 orang lagi, 2 dari SMK Soe, 2 dari SMK Kota Kupang, 1 dari SMA Negeri 1 Kota Kupang, dan SMA 1 Taimen. Ya. Pokoknya gini, kalian kolaborasi dengan pengawas, dengan perencana untuk mendesain, memutuskan sekolah. Saya mau tahun ini ada salah satu sekolah SMA atau SMK masuk 200 sekolah terbaik Indonesia. Kamu duduk, mereka sudah sanggup, kalian duduk sama-sama. Sehingga jangan satu ya, kalian kolaborasi, perencana, pengawas, sama kalian di sini jadi satu, sehingga bisa menekan ke bawah untuk mereka bekerja efektif. Setiap hari dicek di sekolah. Kalau sudah diikuti di sekolahnya, setiap hari kalian beri energi di situ supaya menjadi sekolah terbaik. Bisa. Oke. Jadi coba kamu jelaskan. Coba. Tamsil tahun ini alokasinya 4.601, dibayar selama 12 bulan, per bulannya 400.000. Syarat untuk menerima tamsil. Tamsil itu apa? Tambahan penghasilan. Ada berbeda satu, tempat tamsil. Syaratnya itu harus terdaftar dalam narkotik, masa kerja di atas 2 tahun, berpenghasilan di bawah 1,4. Sehingga dia setara dengan upah minimum regional. Oke. Pendidikan khusus dan layanan khusus untuk sekolah luar biasa se-NTT. Jumlah seluruhnya ada 45 SLB. Jumlah tenaga pendidik ada 1035 orang. Lalu kerjaan kita di sini melayani tentang pengurusan kepangkatan guru, penambahan tenaga pendidikan, dan urusan guru-guru bermasalah. Terima kasih Pak. Berapa banyak
guru yang bermasalah? Untuk sementara guru-guru yang bermasalah itu data yang kita peroleh sudah sekitar 100 lebih. 100 lebih ini, kamu urus untuk tiap tahun gurunya ada berapa? 100 lebih, bagaimana kamu tidak tahu? Coba, 1000, tadi 1000 berapa gurunya? 1035. Ya 1035, 100 lebih ini lebih apa? Lebih kurang apa lebih? Kamu data ada tidak? Ya data tersedia pegang dong, masa gurunya data lu melapor lu tidak begitu ditanya kau tidak tahu. Guru bermasalah berapa? Masalah paling banyak apa? Masalah yang paling banyak itu guru-guru banyak meninggalkan sekolah. Tidak disiplin. Tidak disiplin. Perceraian. Masalah perceraian. Yang cerai laki apa perempuan? Seimbang Bapak. Dua-duanya saling bukan. Mengarang pun boleh, kan tidak ada datanya jadi mengarang bebas saja kan. Ini kan begitu. Dan sampai itu ada datanya, pegang ini datanya, ini begini, itu ciri khas punya pendidikan. Masa tidak pendidikan mau ngarang aja ngomong-ngomong. Ini data ini loh datanya, data dia kami, ini data kami. Perceraiannya terjadi di sini. Tapi ngomong setiap kamu ada data, ciri khas manusia pendidikan. Ya, adik. Siap. Ya. Ngomong-ngomong begitu, mendukun juga bisa. Bisa? Siap. Kamu beda mendukun dia di situ. Kalau dukun dia ngomong-ngomong orang percaya. Kalau kamu ngomong ada data, ada orang percaya. Itu beda manusia intelektual, itu beda di situ. Ya. Siap. Oke. Jadi kepala seksi, Ibu Elsa silakan menceritakan situasi. Kami di sini seksi pendidikan pendidikan SMA, kami mengurus guru dan teknik SMA. Di sini urusannya pendidikan pangkat, kemudian vokasi, kemudian penambahan kepegawaian. Jadi kamu kolaborasi dengan perencanaan, pengawasan untuk sama-sama membuat desain agar guru yang tidak memenuhi standar yang kita sudah putuskan untuk salah satu SMA SMK terbaik, SMA terbaik kita sudah putuskan sekolah mana nanti dan putuskan. Saya minta satu minggu ini harus ada sekolah. Jadi mereka sudah sepakat semua di bawah. Umpama SMA putuskan SMA 1 atau SMA 2. Maka seluruh kekuatan kalian semua panggil guru-gurunya, kalau ini tidak jadi kalian punya tidak ada yang naik pangkat, tidak ada semua dia bertiga bisa. Nah begitu. Jadi karena tadi orang bilang itu yang penting guru kepala sekolahnya diganti. Saya bilang saya tidak pernah ikut taruh kepala sekolah. Selama saya jadi gubernur tidak pernah saya ikut urus taruh kepala sekolah. Kalian yang atur semua. Lalu kalau mama kalian yang tidak bisa ya kalian tanggung jawab. Dari gajinya kalian panggil, ini tidak gagal, tahun pangkat dan segala macam semua ditahan. Jadi semua energi semua di situ, bisa toh? Masa kita kalah dengan perguruan tinggi swasta uang pas-pasan aja pun orang bisa masuk dalam sekolah unggulan ke-200 di Republik ini. Kita uang begitu banyak tidak masuk satu juga. Iya toh? Malu atau tidak? Kira-kira malu tidak Kadis? Siap. Hah? Siap apa? Siap 12 masuk. Bukan, siap malu atau siap tidak malu itu? Malu itu tidak? Siap. Malu lah. Malu aja lu tuh omong setengah mati memang dasar tak putar kiri kanan. Ya malu lah, malu tidak? Malu lah, uang ada, orang ada, komitmennya nggak ada. Tinggal komitmen aja, kita full satu sekolah, masuk 200 terbaik. Harus itu. Makanya panggil guru-guru semua rapat dengan mereka, ini kamu punya data. Begitu di sekolah ini tidak jalan, anak ini tidak jalan, kamu macet semua. Semua ditahan. Perintah gubernur. Nah, bilang. Dan itu kalian juga sepakat. Jangan kalian tidak sepakat, sepakat nggak? Nah, kalau kalian sepakat lu tidak mau berarti di provinsi tidak mau lahirkan orang hebat. Mau nggak? Mau nggak? Nah, mau dan lakukanlah. Jadi kalau mama ada yang menghambat kalian, laporkan ke saya. Kantor saya terbuka kok. Siapapun boleh masuk, staf biasa pun boleh masuk. Nggak ada harus eselon 2, eselon 3. Staf biasa pun nyelonong bisa saya terima di sana. Ya? Oke, terima kasih. Pagi. Dari mana? Ibu Tolen, silakan informasikan, guide. Baik Bapak, selamat datang di ruangan kerja bidang kebudayaan. Bidang kebudayaan mengurus warisan yang benda dan tak benda. Selain itu juga kami mengurus sejarah dan bahasa. Jadi sesuai amanat undang-undang, Bapak, kami punya 2 undang-undang perlindungan, yaitu Perlindungan Cagar Budaya dan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan.
Nah kalau misalnya kebudayaan yang benda itu contohnya seperti situs-situs yang ada di daerah-daerah. Sedangkan yang tak benda itu seperti warisan-warisan budaya, tarian maupun konsep-konsep makanan, konsep pengetahuan, kuliner dan teknologi. Dan NTT sudah sampai dengan tahun 2022 Bapak sudah ada 32 warisan budaya yang ditetapkan di tingkat nasional. Pada tahun 2021, Tenun Sumba Timur itu sudah sempat diajukan untuk ditetapkan sebagai warisan budaya dunia di UNESCO, namun masih gagal, Bapak. Kenapa gagal? Gagalnya karena masih kekurangan sumber bahan dan kajian, Bapak. Bahannya apa? Kajian, foto, video. Artinya mungkin pertimbangan dari UNESCO sendiri bahwa kajiannya belum mendalam sebagai wastra, Bapak. Ya. Dan bantu dong supaya itu bisa. Siap, kami dukung data dari kabupaten, provinsi sampai ke pusat, Pak. Kabit ada informasi? Silakan. Gimana? Sesuai dengan tadi yang dijelaskan Bapak, yang UNESCO akan kami terus berkoordinasi dengan kabupaten kota dengan tingkat nasional untuk ditetapkan sebagai warisan budaya tingkat nasional dan tenun seperti itu. Oke, apa lagi? Ibu Pur, ada informasi? Silakan. Kepala seksi. Kalau kami urus sejarah Bapak, sejarah pejuang lokal. Contohnya yang tahun kemarin Udang Waiskodat, sama tahun ini Amabi dengan Taibenu, Raja Amabi dan Raja Taibenu. Untuk dikaji. Jadi dikaji macam apa itu? Siapa tokohnya? Iya, sampai tokoh, sampai perjuangannya itu apa? Tenaga ahlinya ada kami ambil dari Desa Undana. Budaya itu kan kalian sebenarnya lebih kuat bukan pendidikan. Budaya itu melahirkan pendidikan. Budaya intelektual, budaya ini. Jadi kalian rumuskan dengan baik. Budaya itu sangat kuat. Bukan budaya itu berarti sudah ada itu, tapi kalian pun ingin budaya NTT ke depan, budaya pendidikan NTT ke depan, lahir keluar dari tempat kalian. Macam apa budaya pendidikan NTT? Macam apa namanya perilaku intelektual NTT ke depan? Harusnya analisisnya keluar dari kalian. Gitu loh. Jadi nggak sembarang orang harusnya di sini, ya kan? Kalian harus bangga kalau ditempatkan di sini. Harusnya keluar analisis itu. Untuk ke depan, budaya intelektual pada level menengah di NTT itu levelnya begini, penanganannya harusnya seperti ini, gitu loh. Ya, jadi kita melahirkan karena budaya itu lahir karena intelektual. Betul atau tidak itu? Betul, betul. Kalau orang tidak punya intelektual, apa budaya tinggi atau rendah? Ya, karena itu budaya input untuk budaya yang tinggi itu lahir intelektual kan. Karena itu kalau mau dorong intelektual yang tinggi pada budaya yang kita bermartabat ke depan, yang paham bagaimana harus bersih, sampah harus terbuang di tempatnya, itu orang-orang yang punya intelektual yang luar biasa. Kalau dia hanya pengetahuan semata-mata, dia tidak memahami itu. Kalau dia punya budaya intelektual, beda orang otak menghafal sesuatu, pintar, dengan orang punya budaya intelektual, itu berbeda, dua hal yang berbeda. Dia sampai dengan pembentukan karakter. Ya. Itulah, kamu harus keluar dari sini ya. Coba kalian saya bikin setelah saya mau baca 1 minggu ini bisa nggak? Ya, tentang bagaimana kalian punya analisis untuk budaya intelektual NTT untuk tahun 2045 macam apa? Ya, coba. SMK bikin apa, SMA bikin apa? Ya. Baik. Bapak, terima kasih. Ini dari kami bidang pembinaan fenomena. 3 urusan yang kami urus di sini, ada urusan kesiswaan, urusan kurikulum, dan juga urusan sarkas. Untuk kesiswaan kami punya program Indonesia Pintar. Ini beasiswa untuk anak-anak yang tersebar di 22 kabupaten kota dengan akumulasi dana. Untuk SMK 40.678 siswa dan untuk SMA itu 71.495 siswa. Untuk beasiswa yang diterima. Ini dialokasi untuk tahun anggaran 2021 dan yang ini untuk alokasi tahun 2022. Alokasi ini yang lulus, yang bagus, yang hebat itu berapa banyak? Dari 1.000 SMA 1.000. Kategorinya Bapak, kategorinya anak-anak miskin. Jadi penerima berdasarkan HIP. Dari mereka terima itu berapa yang bisa lolos masuk perguruan tinggi yang top itu berapa banyak? Untuk sementara untuk data itu belum kita. Harusnya perlu bantu orang kan, lu harus tahu outputnya kemana.
Bukan output lu kasih uang terus dia sudah dapat bantuan, bantu dia uang itu supaya output intelektualnya kan didorong kemana, level mana. Iya toh? Itu dong analisisnya harus itu. Nah karena itu duduk lagi Kadis. Begitu lu keluar uang kan outputnya bukan lu bantu orang. Outputnya intelektual anak ini pada level apa? Dia punya bisa nggak anak ini dengan orang miskin, level miskin seperti ini? Kalau dengan dapat bantuan seperti ini, dampingi seperti ini, dia punya kemampuan masuk di sekolah-sekolah perguruan tinggi terbaik, masuk di UI, masuk di UGM, masuk ini berapa itu? Karena harus kalian bikin di sini supaya kita tahu bahwa output pendidikan kita setelah kita melakukan pendampingan baik anggaran maupun langsung. Baik. Untuk di NTT ada 930 SMA dan SMK yang melaksanakan sekolah penggerak. Untuk SMA ada 45 sekolah. Apa itu sekolah penggerak? Sekolah penggerak ini adalah sekolah yang memang jadi sekolah contohan untuk pelaksanaan kurikulum merdeka. Sekarang dari yang Yo bikin itu 45 sekolah untuk kurikulum merdeka ini, apa yang membuat keberhasilan pada level apa? Keberhasilannya yaitu pada pengelolaan kelas, Pak Gubernur. Jadi siswa lebih aktif untuk pembelajaran. Siswa lebih aktif, mereka output itu apa? Itu siswa begitu keluar mereka bisa bikin apa? Siswa bisa diharapkan bisa lebih kreatif. Jangan diharapkan, lu sudah jalan itu. Apa dia punya hasil? Sudah ada. Masa sih? Sudah jalan lu harapkan lagi itu berarti belum. Orang kalau kata pakai diksi diharapkan itu berarti belum. Kalau sudah jalan itu berarti mereka telah. Nah, begitu di bahasa. Minta maaf Pak Gubernur, memang dia belum diluluskan. Baru angkatan ketiga. Angkatan ketiga? Ya, lu lihat ini setelah angkatan ketiga ini dia punya hasil apa? Kan sudah jalan berarti toh. Siap. Nah, hasilnya level anak-anak yang mendampingi ini macam kelas mereka dia punya level apa? Beda antara mereka yang tidak sekolah penggerak dan sekolah penggerak ini sekarang ini lu punya output dulu data kamu. Kita lebih melihat pada proses, sementara masih bisa lihat perubahan dalam proses pengelolaan kelas dan aktivitas belajar, yang dimana siswa lebih aktif, lebih kreatif dalam kreativitas. Macam apa berbagai kreatif? Mereka lebih diskusi dan terus ide-ide kreatifnya mereka bisa lebih. Apa itu sekolah Merdeka Belajar itu apa itu maksudnya? Merdeka Belajar ini kita memang ini adalah program Kementerian Pendidikan, jadi untuk membuat siswa lebih merdeka untuk dalam proses pembelajaran sebenarnya, Prof. Untuk merdeka dalam apa itu? Macam apa sebenarnya? Mereka diberi kemandirian dalam menentukan apa yang mereka ingin belajar di dalam situ. Misalkan mereka lebih tertarik pada biologi, berarti mereka lebih fokus di biologi, fisika gitu. Jadi mereka diberi kesempatan untuk memilih peminatan-peminatan tersebut. Oke, sekarang tanya lagi. Setelah kamu sudah kasih mereka memilih, apakah outputnya itu lebih baik level apa? Orang lebih baik sekarang lagi maju di bidang yang dipilih, atau dia sama saja dengan sekolah yang sama? Nanti kalau punya jawaban ini saya adu soalnya. Nanti setelah kamu jawab ini, saya mau kumpulin kalian punya ini, saya panggil ini, kita adu. Kalau tidak, kalian semua saya kasih spot jam. Setuju nggak? Lu berani nggak? Hah? Siap. Karena problem aku kan. Ini Pak Roy. Sebentar. Gini. Ini yang saya bilang. Kalian terlalu administratif. Kalian terlalu pendekatan administrasi semata-mata. Lu tidak pada output manusia itu. Ya toh? Kau kenal berapa banyak anak itu? Minimal kamu satu sekolah penggerak itu kalian tidak kenal nggak? Datang untuk ngobrol-ngobrol, mereka ada peran. Gimana kalian bikin program buat kenal? Lu pernah pelihara ayam nggak? Lu bisa nggak? Bisa siram ayam terus tidak datang lagi 2 bulan? Ayamnya semakan belum tuh? Bisa hidup nggak? Udah ayam aja mati apalagi manusia. Itu loh maksud saya. Jadi mengurus sebuah program itu program harus you in touch. You harus itu seperti orang tunangan itu loh, engage langsung. Kalau nggak bisa program itu harus by kertas saja. Kalian lihat kertas, ya lapor, lihat kertas, lapor. Kapan lu kenal itu sekolah yang sekian, 45 sekolah itu di mana, gurunya siapa, anak-anaknya bagaimana, yang sudah bertumbuh, mana yang belum. Itu dinas pendidikan punya tanggung jawab. Itu pekerjaan kalian, bukan laporan kertas, program dikasih, itu tanggung jawab guru.
Gurunya, output sana yang malu di mana? Guru atau dinas pendidikan? Apakah guru yang bertanggung jawab malunya atau dinas pendidikan? Dinas pendidikan malu, dorong di mana lagi? Dorong ke mana lagi? Nah, jadi kalian punya perbuatan saya mesti tanggung kan? Itu loh maksud saya. Jadi karena kita pendekatan kita administrasi, kalian turun dong sana 45 sekolah itu diatur yang benar, bikin pendampingan, laporkan berkala, bikin video konferensi setiap saat. Kan lu tidak perlu datang, lu bikin di sana, orang bisa laporkan. Kondisi begini, anak ini punya model begini, karakter anak ini begini, setelah didampingi pengetahuan dia level begini, dia cenderung mau menuju ke sini. Itu yang didampingi gitu loh. Kalau kita hanya untuk bisnis as usual, nggak akan pernah maju, Kadis. Nggak bisa. Kamu bisa nggak diet begini, direction kayak begini? Jadi tiap hari kita direction begini. Laporkan segera. Tidak ada. You mau tanam jagung aja tiap hari mesti kita cek sendiri. Jagung tumbuh mana, ditumbuh di mana? Mati nggak di mana? Nah, itu sama dengan membangun manusia. Mengurus orang barang hidup itu setengah mati. Harus ada cinta di sana. Tanpa cinta nggak bisa. Kalau kau hanya dasar karena untuk hanya bikin program, nggak bisa. Kau lapor begitu, tapi kau tidak tahu sekarang ini yang mengerti pilih biologi berapa banyak. Dari biologi ini mereka sudah bertumbuh pada level apa? Perlu lagi ada pendampingan level mana untuk mereka berangkat kemana? Nah, ini kan kau persiapkan mereka masuk perguruan tinggi. Ya toh? Atau mereka bisa mandiri apa? Mereka belajar. Dia belajar untuk kemerdekaannya dia keluar dari sini bisa untuk kerja. Ini perlu pendampingan yang serius. Karena itu tidak bisa kita kerja. You kerja karena you punya tugas. Sudah begitu. Lu kerja mesti pakai cinta. Kalau ada cinta perlu kerja melampaui daripada lu. Tanpa cinta nggak bisa. Ya kan? Tanpa cinta kalian kerja tidak akan MVP, tidak akan maju hebat. Kalian kerja tanpa cinta. Kerja hanya karena nomenklatur. Kerja memang karena sudah job description kamu seperti itu. Sudah memang saya begini. Jadi tidak keluar dari mana itu nggak akan pernah maju. Kamu tidak terpanggil untuk membangun anak NDT. Boleh nggak lu nggak urusan aku, anakmu bertumbuh sendiri? Bisa? Nggak bisa. Nggak bisa kan? Sama. Kenapa kau punya input cinta itu kepada anakmu tidak datang kepada dunia pendidikan? Bisa itu di transfer di situ. Oke. Sampai selesai lama kita mengedukasikan secara pendanaan dari perencanaan melalui dua pendekatan pendanaan DAP dan DAP memang agak interlek, tapi kami memiliki konsep untuk menjawab kebutuhan yang ada di provinsi. Jadi kita tidak hanya bekerja untuk membangun, tapi juga sebagai penunjang terhadap 7 standar yang lain. Jadi yang diarahkan untuk SMK kita diarahkan kepada prioritas provinsi, walaupun kita menggunakan pendanaan dari pusat sebagai pariwisata sebagai promotor dengan menggerakkan sektor-sektor kompetensi jurusan ke arah pertanian, peternakan, dan pariwisata. Itu sudah kita. Mengapa kamu mau pariwisata kok suruh pertanian? Tidak, sebagai pendukung, Pak. Ya kenapa harus pendukung? Jadi pariwisata sebagai sektor tersier dalam hal ini jasa. Mengapa kamu bilang pariwisata tapi ini dia disebut pendukung? Kenapa? Kalau nggak dukung kenapa dia? Karena dia membutuhkan banyak sumber daya salah satunya untuk menggerakkan sebagai sektor jasa. Saya mau tanya begini, ini kan pemikiran kamu bukan saya. Ya. Kamu tadi ngomong provinsi punya itu prime movernya pada pariwisata. Pertanyaan saya, kenapa kamu mau urus pertanian? Satu, yang pertama prime movernya pariwisata. Kalau sektor basicnya memang masih pertanian sebagai salah satu ya, contoh kasusnya maksudnya kenapa mesti pertanian? Kenapa pariwisata ini butuh pertanian untuk apa? Ya, penyuplai sumber daya makanan, sayur-sayuran segar maupun tenaga yang bekerja di pertanian. Beda antara pertanian dalam perspektif pertanian adalah pembangunan pertanian lokomotif. Pertanian itu mengisi ekonomi rumah tangga. Ya. Pertanian dalam perspektif pariwisata, pertanian untuk mengisi supply chain. Yang tadi kamu ngomong itu supply chain. Jadi supply chain bukan saja mengisi rumah tangga, juga rumah tangga dan supply chain. Kalau itu berarti dia harus besar. Kalau rumah tangga kan orang bisa kerja 500 meter, ini tidak.
main saja di sana. Jadi kamu jelaskan di situ. Level ini harus turun sampai di guru-guru. Jangan nanti orang jadi tidak mengerti kenapa bisa ke situ. Karena supply chain, contoh. Apa itu supply chain? Contoh. Kamu punya pakan ternak itu 1 tahun kamu beli ke Pulau Jawa 1 triliun. Karena kamu tidak pakan ternak. Pakan ternak itu konten terbesar datang dari mana? Datang dari jagung, 60-70%. 80% bahkan jagung. Maka ditanam jagung supaya kita tidak lagi tergantung. Itu nama supply chain. Masuk dalam industri jadi buat karena ada jagung, tepung ikan, ataupun kelor, ataupun yang lain-lain untuk kepentingan asam amino dan yang lain. Nah, itu loh maksudnya. Jadi kalau bikin apa-apa kalian tahu, ngerti, kenapa ini ya? Mesti ngerti, jadi besok orang tanya itu langsung jawab. Ini untuk mengisi bukan saja rumah tangga, tapi juga supply chain. Supply chain antara lain seperti ini. Bagaimana daging, kalau lu menuju pariwisata, maka daging yang dibutuhkan bukan saja untuk jual, untuk mengisi lu punya kebutuhan keluarga, tetapi mengisi supply chain. Apa standarnya? Berarti kualitas dagingnya harus terbaik. Maka berarti lanjutkan dengan pengetahuan berkaitan dengan fattening, pengetahuan berkaitan dengan pakan ternak. Nah, itu dilanjutkan. Itu namanya pengetahuan untuk mengejar pariwisata. Lagi. Kaitan dengan dana BOS untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur pada SMA dan SMK sebanyak 939 sekolah, dan untuk tahun 2022 itu semua 100% mengalir. Nah, dana BOS ini diperuntukkan pada 12 komponen, pemanfaatannya lebih kepada operasional sekolah kaitan dengan 8 standar. Nah, kaitan dengan bagaimana output dari sekolah itu sendiri, dana BOS ini adalah salah satu daya ungkit. Yang pertama untuk input itu di situ bagaimana pergerakan itu terhadap guru-guru di mana ketika mereka belum memiliki kompetensi yang secara profesional, secara pedagogik, secara kepribadian, secara sosial, itulah dana BOS itu mengungkit melalui musyawarah guru mata pelajaran. Nah, dari input yang baik ini tentu imbasnya ada pada proses. Di proses itu terjadi di situ adalah bagaimana siswa beraktivitas bersama guru-guru yang kita sudah perlihatkan melalui unit aplikasi. Nah, kemudian outputnya yang untuk 2022 ini laporan untuk sementara secara nasional kita sudah melalui analisis perencanaan berbasis rapor pendidikan mereka, itu sudah sekolah-sekolah sudah melihat potensi diri mereka secara 8 standar dan secara 5 dimensi. Di situ sudah diukur yang pertama kekuatan kaitan dengan literasi, numerasi, kemudian diproses itu lebih kepada manajemen kelas, pembelajaran di kelas, kemudian juga kepada guru, termasuk dengan pengelolaan kaitan dengan keterlibatan orang tua murid di dalam itu. Oke, sekarang begini. Kalian punya semua saya kunjungi ini kan bagus, tapi kan tidak cukup kalau kita kerja biasa, ya toh? Tidak cukup karena kita terlalu jauh tertinggal. Nanti dinas ini setiap minggu saya mau dapat laporan untuk sekolah kita putuskan nanti. Habis ini kalian rapat, tidak boleh ada. Saya besok atau lusa dapat laporkan mana SMA, SMK mana yang masuk di dalam SMA SMK terbaik 200 terbaik Indonesia. Oke. Jadi itu yang saya meminta. Kalian kasih 2 hari ini kasih ke saya. Lalu seluruh energi itu full di situ. Dia punya segala macam, punya semua kekuatan ke sana. Kita nggak ada urusan. Tidak mungkin ada pemerintah. Kalau kita mau mengejar, tidak mungkin ada pemerintah. Jadi ada yang kita kasih kurang. Kalian rumuskan itu. Ada yang kasih kurang, ada yang lebih. Supaya kita bisa mendengar. Umpama SMK, pada level umpama lu bicara tentang pertanian tadi, dia harus bicara tentang berapa hektar, sampai mereka bisa dapat uang berapa banyak. Itu harus outputnya harus keluar di situ. Kalau kita hanya pendekatan biasa, orang yang penting sudah tanam 2 hektar, 1 hektar atau 50 meter, itu kita tidak bisa bikin apa-apa. You harus bikin contoh besar buat Republik. You harus bikin satu SMK bisa tanam umpama 1000 hektar. Fokus aja di situ. Orang akan panen dari situ. Mengerti ya? Saya minta ini saya kendalikan sendiri ya. Linus, saya ambil alih, saya kendalikan sendiri. Jadi kalian kasih untuk SMK, SMA yang sudah diputuskan, saya kendalikan sendiri. Semua lapor ke saya. Yang tidak bisa, saya copot. Bisa? Bisa. Oke. Supaya kita ada nama. Gitu kan?
Bisa tidak? Jadi kalau supaya ini kita bisa jalan cepat. Kalau enggak, uangnya ada, ya toh? Manusianya ada, sistemnya punya, programnya ada. Dia mau salah di mana? Dia bisa kalah sama SMK apa itu yang dibangun oleh itu pengusaha dari Jakarta sana itu. Iya, Nah, lu bisa kalah dengan itu. Bagaimana lu aja mencari? Emang mereka punya uang lebih banyak atau kita punya uang lebih banyak? Jawab. Mana punya uang lebih banyak? Mereka atau kita? Hah? Kita lah. Tapi kan kita tidak pernah mau. Kita standar, kita administrasi. Mereka pakai hati. Kenapa lu tahu kenapa mereka pakai hati? Mereka dapat kalau tidak kerja tidak dapat gaji. Kalian kan tidak kerja pun gajinya tetap datang. Nah, maksud saya minta pakai hati, pakai cinta itu tadi. Kalau pakai cinta beda, bro. Pakai cinta itu beda. Dia kerja melampaui daripada keharusan. Itu karena cinta. Tanpa cinta nggak bisa. Sekali lagi saya bilang. Karena itu boleh nggak kita bikin 2 sekolah aja, 2 SMA, 2 SMK. Bisa tidak? Bisa. Nah, putuskan 2 hari ini kasih ke saya lead sendiri. Nggak usah jauh-jauh, yang dekat-dekat saja. Supaya kita jangan repot. Dalam kota Kubang. 2 SMA, 2 SMK, sekolah unggul terbaik 2023, masuk terbaik 200 di Indonesia. Disiapkan semua. Lihat yang standar itu disiapkan. Standar ini jaga terus. Tiap hari kita bolak-balik di situ dulu. Itu dulu. Nanti dari situ baru bikin lagi tambah. Jadi dia menjadi daya dorong. Kalau enggak, you bikin semua itu tidak ada. Kan saya sudah bilang ulang kemudian. Kerja yang everything itu is nothing. Kerja semua itu tidak ada. Itu kerja semua. Setiap dalam unit apapun itu tetap fokus. Unit terkecil manapun tetap fokus. Tidak mungkin lupa meletak. Fokus dulu. Fokus artinya ada dulu yang jadi. 1 jadi, ini menjadi contoh. 2, 3, 4, nanti lama-lama dia menjadi gerakan yang masif. Oke? Oke. Estamos tomando